Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Indrawan. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah. NIM 0104231156. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, pengertian atsar, pengertian khobar, dan pengertian sunnah. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Secara etimologi, hadis merupakan bentuk jamak dari al-hadisu atau kata masdar dari kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. 2. Pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi bahasa berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat adalah dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya, dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya tidak mengurangi yang demikian itu pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, maka ia akan menerimanya. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi atau seperti bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Yang ketiga yaitu khobar. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Yang keempat yaitu atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada dua pendapat. Satu, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Selanjutnya yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Ibnu Al-Qiyam Al-Jauziyah mengatakan sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan pensyar'i atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditaati
dan tidak dihalalkan mendurhakainya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan sikap mendahului Al-Quran, merupakan wujud taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Seandainya berkenan dengan jenis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditaati, maka ketaatan kepada beliau tidak ada artinya sama sekali, dan gugurlah ketaatan khusus terhadap beliau. Di samping itu, bila taat kepada beliau hanya berkenaan dengan apa yang ada dengan Al-Quran, tidak berkenan dengan hukum tambahan dari beliau juga, maka tidak ada ketaatan khusus kepada beliau. Yang kedua yaitu dalil-dalil tentang kehujahan hadis. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujaan sunnah atau hadis adalah, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku." Al-hadis itu menunjukkan bahwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi Alkitab dan Sunnah, dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya, serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya memerintahkan petunjuk berpegang teguh kepada sunnahnya. Pandangan fuqaha. Yahya bin Daris berkata, "Aku melihat Sufyan yang didatangi oleh seorang laki-laki sambil mengatakan, 'Apa kekurangan dan kelebihan Abu Hanifah?' Sufyan menjawab, 'Saya mengambil dari kitabullah. Apabila aku tidak menemukannya, di sana aku mengambilnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila aku tidak menemukannya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan mengambil pendapat para sahabat beliau. Aku mengambil siapapun di antara mereka sesuai dengan kehendakku, dan kutinggalkan siapapun di antara mereka yang tidak ku kehendaki. Akan tetapi bila yang aku rujuk itu sudah sampai kepada pendapat Ibrahim Al-Nakhi, Al-Sabi, Ibnu Sirri, Al-Hasan At-Toh, dan Ibnu Musyahab, dan sejumlah tokoh lainnya yang melakukan ijtihad, maka aku akan melakukan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan." Pandangan Al-Ra'i. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengan serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quranul Karim.
Karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla, sungguh sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesaksian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Dia berfirman, "Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa keberadaan Allah kepadaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka kamu tidak memikirkannya." Quran Surat Al-An'am ayat 50. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.